Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safatul Tafasir, melanjutkan bacaan kita ya, yaitu pada halaman 162 ya, 162 baris ke-6 dari bawah ya, tentang sababun nuzul. Kita akan pelajari tentang sebab turunnya ayat yang akan kita baca, yaitu ayat 255 dan sampai 257. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul. Kana li rajulin minal ansari ibnani tanassara qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qaddama al-madinah fi nafarin minan tijjar yahmiluna az-zait, falazimuhuma abuhuma wa qala la ad'akuma hatta tasallama, fanuzilat la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, al-ayah. Di sini ada penjelasan tentang sebab ya, daripada sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 256 ya. Memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ya ayat 256 ini.
Namun di sini muallif ataupun pengarang kitab ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan atau menjelaskan tentang sababun nuzul yang memiliki kekuatan ya, tentang apa? Hadis yang lebih sahih atau yang sahih ketimbang ada sebab-sebab turun ayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi diambil yang paling kuat oleh siapa? Oleh pengarang kitab ya. Ini yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir. Ya. Apa itu sebab turunnya? Ya. Karena li rajulin minal ansari ibnani. Ya. Jadi ada seorang laki-laki dari Ansor. Ya. Jadi orang laki ini berasal dari mana? Ansor. Berarti orang mana nih kalau Ansor? Orang Madinah. Ya. Ansor. Kalau muhajirin kan Mekah. Ya. Di muhajir adalah orang yang hijrah. Ya. Nah, orang ini ya, lelaki ini memiliki ibnani, dua orang anak laki-laki. Ya. Nah, si laki-laki ini dia beragama Islam. Artinya tuh bapaknya ini udah apa ya? Yakin dengan ajaran yang dibawa oleh siapa? Nabi-nabi yang pernah beliau tahu. Kenapa? Karena ini ya qabla bi'satin nabi ya. Orang ini adanya sebelum apa? Nabi diutus menjadi nabi dan rasul atau Muhammad sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Tuh, ya. Tapi sayangnya dua orang anak laki-laki ini ya tanassara qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ini dua orang ini beragama Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Summa qaddama ya, kemudian dua orang anak laki-laki ini datang ke mana? Al-Madinah ya, ke kota Madinah. Fi nafarin minan tijar ya, yahmiluna zait ya, yang mana dua orang anak laki-laki ini datang bersama para pedagang ya, yang membawa dagangannya berupa apa itu? Kalau kita bilang ya minyak lah, zait ya, tuh. Falazimuhuma abuhuma ya. Nah, orang tua ini dua anak tadi ya, dia bilang pokoknya biar bagaimana kamu wahai dua anakku harus apa? Masuk Islam. Ya, harus artinya ini dipaksa. Ya. Ini harus kita bedain ya. Orang yang memang dasar dari awal masuk Kristen sama yang sebelumnya Islam kemudian Kristen beda. Ya. Nah, ini emang anaknya apa? Sebelum diutusnya Nabi, dia itu beragamanya apa? Nasrani, ini dua orang anak ini nih. Ya, tuh. Nah, bapaknya menginginkan dua anaknya ini apa? Agar pindah ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sifatnya mengharuskan, memaksakan. Ya, tuh. La ad'akuma hatta tasallama. Ya, tuh. Saya tidak akan ya mendoakan kalian berdua. Saya tidak akan merestui kalian berdua. Saya tidak akan meridhoi kalian berdua hatta tasallama, sampai kalian berdua ini masuk apa? Masuk Islam. Ya kan? Kan berarti apa itu? Ya, ada unsur paksaan. Ya, pokoknya kalau lu Islam, gue doain lo, gue akuin lu sebagai anak. Kalau enggak, ya gimana gitu. Ya, tuh. Ini sebelum apa? Dasarnya memang ketika itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dengan sebab adanya paksaan yang dilakukan oleh seorang bapak tadi kepada kedua anaknya yang beragama Nasrani, maka apa? Turunlah ayat ini, la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
Ya, la ikraha, tidak ada paksaan. Ya, fid dini, ya, dalam apa? Dalam hal beragama. Ya. Jadi di sini jangankan kita ya maksain orang lain, maksain anak sendiri aja ya, kalau dia udah punya agama yang dasarnya memang ya dari Kristen itu, jangan kita apain? Ngancem ya, kemudian kita apa? Kita intimidasi ya, kita jadiin dia nggak bisa tenang hidupnya, nggak boleh. Ya, lain halnya ketika kalau tuh orang dia apa? Berasal beragama Islam, kemudian dia pindah agama. Nah, ini perjuangan ke orang tuanya tuh. Bagaimana caranya harus tuh anak biar pindah lagi ke dalam ajaran agama Islam. Ya, nah, itu beda redaksinya. Ya, gitu. Nah, inilah salah satu sebab turunnya ya surah Al-Baqarah ayat 256. Apa itu? Ada seorang laki-laki dari Ansor yang ya orang laki ini ya seorang bapak punya dua anak ya, dia kepengen anaknya masuk Islam, kalau enggak Islam enggak diridoin, enggak didoain, enggak dikasih sesuatu ya, maka turunlah ayat ini, la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, inilah salah satu sebab yang menyebabkan turunnya apa? Ayat ya 256 dari surah Al-Baqarah ya. Sekarang kita akan beralih ke tafsir daripada surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan 257 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya. Allahu di sini Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang berkata, buat siapa? Buat dirinya sendiri. Ya. Tuh. Kalau kita artiin Allahu la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain siapa? Selain Dia. Ya, dianya siapa? Yaitu Allah. Pak, biasanya kalau orang kan sombong boleh gak? Nggak boleh. Gue ini orang kaya, ngaku. Ya, gue ini orang pinter. Ya, gue ini orang pangkat, punya jabatan. Boleh gak sombong manusia? Nggak boleh. Ya, tapi bagi diri Allah, untuk Allah sendiri, dia mengatakan diri sendiri, Allahu la ilaha illa huwa. Ya, Allah dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain siapa? Selain Dia. Ya kan? Kalau kita pandang ini sombong, ya sombong bagi Allah suatu hal yang diperbolehkan ataupun pantas. Ya, tuh. Nah, kalau kita bilang nggak ada yang lebih kaya dari gue, boleh nggak? Nggak boleh. Pasti ada yang lebih kaya. Gue yang paling pinter, paling alim, nggak boleh. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, setiap orang alim pasti ada yang lebih alim. Ya, tuh. Wa fawqa kulli dzi ghaniyin aghniya. Setiap orang kaya pasti ada yang lebih kaya. Ya, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain siapa? Selain Allah. Ya, artinya ya, kalau kita mengatakan ada Tuhan selain Allah, berarti apa tuh? Ya, berarti kita itu apa? Salah. Ya, salah mengartikan ataupun memahami keyakinan kita. Kalau kita masih meyakini ada Tuhan lain selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Nah, kita lihat tafsirannya di sini. Ya. Huwal hayyul qayyum. Ya, dialah Allah. Ya, al-hayyu. Apa itu al-hayyu? Yang apa itu? Maha hidup. Ya, al-qayyum. Dan juga apa? Ya, berdiri sendiri. Ya, ini tafsirannya kita lihat. Ay huwallahu jalla jalaluhu al-wahid. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ya, al-ahad yang tunggal, al-fardi yang satu, as-somad. Apa itu?
ya, yang Allah itu adalah tempat bergantung, ya. Jadi diajarkan kita nggak boleh bergantung kepada selain Allah, ya. Sekecil apapun ketergantungan kita kepada makhluk dalam agama kita itu dilarang, apalagi yang sifatnya besar. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan Allahus Samad, tempat bergantung bagi orang-orang yang beriman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan atasan kita, bukan orang tua kita, bukan bos kita, ya, tapi siapa? Allah lah yang akan dimana kita bergantung, ya, nggak boleh kepada zat selain Allah, ya. Zul Hayah al Kamilah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang hidup secara sempurna, ya. Jadi hidupnya Allah itu sempurna. Kalau kita kan hidup kita sempurna enggak? Enggak, ya. Kenapa? Hidup kita hidup sementara, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tuh, ya, apa? Dia itu hidup, ya, tidak akan pernah apa? Pernah mati. Ya, saya tafsirkan di sini Zul Hayatin Kamilah Al-Baqi Ad-Daim Allazi la yamut, ya, yang akan selamanya ada dan tidak akan pernah mati. Ya, itu kan terjadi, ya, ketika ada berita tentang wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Itu para sahabat kan banyak yang nggak nerima, ya, kalau Nabi Muhammad wafat, ya kan? Di antaranya dulu adalah siapa itu? Al Faruq, Umar ibn al Khattab, ya, yang terkenal orang galak, ya, jangankan manusia, setan aja takut sama beliau, ya. Gimana itu ada setan takut sama orang, ada nggak gitu? Hah? Ya, jadi kayak apa tuh, ya? Apa namanya itu? Seremnya itu, ya, Sayyidina Umar itu kan, ya, tuh. Nah, ketika ada informasi, ya, Nabi Muhammad meninggal, ngamuk tuh Sayyidina siapa? Umar ibn al-Khattab, ya. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, ya, anaknya menjadi yatim, bilang Muhammad sudah meninggal. Oh, sambil ngangkat pedang begini, ya. Tuh, barang siapa yang pengen bininya jadi janda, istrinya jadi anaknya jadi yatim, bilang kalau Muhammad sudah meninggal. Siapa yang berani? Ya, semua bungkem, diem semua, nggak ada yang berani komentar, ya. Tapi ada salah seorang sahabat tuh yang apa, ya, yang punya hati tenang, ya kan, tuh, ya, dipanggil sini, ya Sayyidi ya Umar Al Faruq, ya, tuh, kalau Muhammad ini adalah manusia biasa, ya, tuh, kalau kamu menjadi orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, ya, tuh. Kenapa? Karena Muhammad adalah makhluk, ya. Innahu Muhammad qad mata, ya. Nabi Muhammad itu benar sudah meninggal dunia, ya. Tapi Allah siapa? Allah yang tidak akan pernah meninggal atau akan pernah mati, ya. Inna Muhammad qad mata, ya, Nabi Muhammad telah meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, ya, dia itu selalu apa? Hidup dan tidak akan pernah apa? Mengalami kematian. Tuh, ya, masih belum nerima, ya kan? Akhirnya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa itu? Fatimah Zahra, ya, membacakan surah apa itu? Toha, ya, ya. Bacain surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tuh, ya, itu. Ya, itu ayat dibacain juga. Ada yang bilang juga ayat yang dibaca adalah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Tuh, ya. Itu ada versi-versi penafsiran, ya, yang menyebabkan luluhnya hati siapa? Hati Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika apa? Ketika mendengar ada berita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa? meninggal dunia. Ya, nah itu. Ya, jadi kalau siapapun man kana yu'minu bi Muhammad, ya, innahu qad mat. Barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, sungguhnya beliau sudah
meninggal dunia. Wa man kana yu'minu billahi innahu hayyun la yamut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah hayyun, hidup selamanya, la yamut, tidak akan pernah mengalami kematian. Tuh barulah tenang hati siapa itu? Umar bin Khattab. Tuh, ya. Jadi tafsir daripada ya al-hayyu adalah Allah itu hidup selamanya, ya. Al-qaim ala tadbiri syu'unil khalqi, ya. Al-qaim dialah Allah, ya, yang mengatur segala urusan makhluknya, ya. Jadi kita nih Pak, urusan kita yang ngatur siapa? Allah. Kita hanya apa? Berencana, ya kan? Rencana kita cakep dah, ya. Gue pengen ngaji ntar malam Sabtu nih, gue pengen dengerin kajian kitab Sofwatul Tafasir, tahu-tahu apa? Ya, palanya puyeng contohnya, ya. Tuh, jadi nggak ngaji, dapat pahala gitu, dapat pahala, ya. Dan niat baik, ya. Itu. Kecuali kalau niatnya nggak baik, kepala gue puyeng ini, ya, gue nggak ngaji dulu dah. Tahu-tahu apa? Ya? Hilang puyengnya, ini kagak ngaji juga. Dapat pahala gitu. Dapat itu. Ya, kalau dia udah niat, tuh. Kenapa? Karena kita boleh berencana. Ya, kita bikin rencana kita sebagus mungkin, seindah mungkin, ya. Tapi kalau Allah bilang katakan enggak, ya enggak, ya, nggak bisa terjadi, ya. Apapun yang terjadi di dunia ini diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tuh. Jadi jangan pernah kita akan melawan yang namanya apa? Takdir, ya. Takdir Allah itu nggak bisa kita lawan, ya. Nah, yang mengatur urusan seluruh makhluknya biriayah, dengan memberikan apa? Ar-riayah, pemeliharaan, wal hifz, sama pemeliharaan, ya. Wat tadbir, dan juga segala urusan-urusan itu siapa yang mengatur? Allah, ya. Bukan makhluk, bukan para malaikat, bukan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tuh. Jadi jangan pernah kita meyakini sedikit pun kalau urusan kita ini yang ngatur manusia, nggak akan pernah, ya. Bos kita boleh ngatur rencana kerja, ya, mingguan, bulanan, tahunan, ya, itu rencana kita, ya. Tapi kalau Allah menghendaki nggak terjadi nggak akan terjadi apapun itu, ya. Tuh, ya. Jadi semua kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah apa? Ngantuk, wala naum, dan juga Allah nggak pernah apa? Tidur. Bayangin Pak, ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit nguap, ya kan? Wah, nguap enak banget kalau nguap pakai suara, wah, gitu kan. Nah, sekarang kalau nguap disuarain, saya bingung gitu, ya. Dilagu-laguin nguap itu. Oh, dari mana belajarnya kan? Ya, nguap dilaguin. Wah, gitu. Ya, jangan, ya. Kalau nguap tuh disuruh amin Nabi suruh apa yang tutup, ya. Karena kalau kita nguap, mulut kita kebuka, setan masuk, memang benar, ya. Itu. Jadi kalau nguap kita tutupin mulut kita pakai apa? Tangan mana? Tangan kiri. Yang tangan kanan, ya. Kayak telapak kan. Oh, gitu. Ya. Yang orang biasa kita gini kan. Gitu. Ampal gitu. Yang benar adalah gini. Ya, dengan telapak tangan kiri, ya, mukanya nih. Kita gini. Ada yang gini juga. Ya, macam-macam dah. Ya, tapi kalau kita ikutin sunnah seperti ini. Serapat mungkin Pak, kalau kita ngantuk sebenarnya kita tahan sebisa mungkin. Ya, kalau kita kan enggak, kita keluarin, gitu kan. Enak banget kalau kita keluarin pakai suara ngantuk gitu. Ya padahal tuh kalau ngantuk, kalau bisa mulut kita rapetin. Ya, jangan sampai ada yang sedikit ruang kebuka yang akan menjadikan apa? Setan itu masuk, ya. Tuh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak pernah mengalami yang namanya apa? Ngantuk. Ya. Orang kalau ngantuk biasanya apaan sih Pak kalau ngantuk? Lemes. Ya kan? Enggak ada orang ngantuk tuh gagah. Semangat ada enggak? Enggak ada. Lu ngantuk gagah banget? Enggak ada. Ya.
Di mana-mana orang ngelihat kalau ngantuk pasti bawaannya apa? Lemes. Ya kan? Nah, kalau Allah ngantuk lemes gimana? Ya kan? Allah mampu menciptakan langit, 7 lapis langit tanpa tiang. Ya, menciptakan 7 lapis bumi tanpa tiang. Enggak ada bagi Allah istilah kata capek, enggak ada. Ya, tuh. Makanya Allah enggak pernah apa? Ngantuk wala naum dan enggak pernah tidur, ya. Nah, kita lihat di sini. Aila ta'khudhuhu nu'asun. Ya, enggak pernah tuh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ngantuk. Ya, enggak ngantuk Nabi siapa tuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh wala naum. Ya, dan juga enggak pernah apa? Tidur. Ya. Kalau kita tidur aja, Pak, kurang tidur aja kita ngancem. Ya. Kurang tidur nih ya, akhirnya ngancem apa? Tambahin tidur. Pernah enggak kita ngancem enggak ibadah, kurang ibadah pernah enggak? Pernah. Ya Allah, gue kurang banget ini ibadah gue, ya. Tahajud baru 6 rakaat, gue bikin 12 gue bikin sampai 30 rakaat ke Imam Syafi'i. Pernah gak kayak gitu-gitu? Pernah, ya. Giliran yang enak buat kita baru kita ngancem, ya. Tidur. Padahal udah 7 jam dibilang kurang tidur. Ya, itu orang yang biasanya gampang ngantuk tuh biasanya Pak kebanyakan makan. Ya, kebanyakan makan tuh makannya nggak dipikir kiri-kiri. Ya kan? Kalau orang banyak makan biasanya bawaannya apa itu? Ngantuk. Ya, makanya kamu sekolah makan jangan banyak-banyak. Ya, makan seapanya, secukupnya aja. Ya, ikutin kata Nabi itu, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju fa idza akalna fala nashba. Ya. Aku adalah kaum yang enggak akan pernah makan kecuali dalam keadaan lapar. Ya, fa idza akalna fala nashba. Tapi kalau makan enggak sampai apa? Enggak sampai kenyang. Nabi itu berhenti sebelum kenyang. Kalau kita berhenti belum berhenti sebelum kenyang. Ya. Nabi Muhammad berhenti makan sebelum kenyang. Kita belum berhenti makan sebelum kenyang. Ya, kalau udah kenyang baru berhenti makan. Kan kebalikan gitu kan? Ya, Nabi berhenti makan sebelum kenyang. Tapi kalau kita nggak bakalan berhenti makan sebelum kenyang. Iya kan? Iya. Ya, tuh. Jadi apa? Ya, ikutin apa yang menjadi contoh ataupun arahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Kama warada fil hadis sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha la yanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanam, lihat. Redaksinya pakai fiil mudhari. Ya, berarti Allah terus-menerus enggak akan pernah tidur. Ya. Tuh, wala yanbaghi lahu an yanam. Dan tidak seharusnya bagi Allah atau tidak sepantasnya bagi Allah itu tidur. Ya. Orang Pak segagah apapun kalau dicapek pasti apa? Tidur, ngantuk pasti tidur. Ya. Ada. Siapa itu? Fir'aun aja ngaku Tuhan tidur melulu. Ya, Fir'aun tuh Pak. Ya, terkenal dia tidur mulu katanya, ngaku Tuhan. Ya. Dia bilang kan ana rabbukumul a'la. Ya, aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Tapi kerjaannya tidur mulu. Ya. Tuh, ya meskipun karena dia seorang raja, tidur wajar. Yang kerja siapa? Ya, anak buahnya. Ya, tuh. Tuh, ya. Tuh Fir'aun yang ngaku siapa? Ngaku tuh Tuhan, ya. Yakhfadul qistu wa yarfa'uhu. Ya, dialah yang meringankan ya, tuh timbangan al-qistu wa yarfa'uhu dan juga apa? Mengangkat ya, timbangan ya. Beliau Allah yang selalu berbuat adil dan juga selalu apa? Ya, mengangkat tuh. Enggak ada zat yang bisa selamanya enggak ngantuk dan selamanya enggak tidur, ya. Tuh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, lahu baginya, bagi Allah yang ada di langit dan di bumi itu punya siapa? Punya Allah, Pak. Ya, makanya kita jangan pernah ngakuin, apalagi sampai berantem. Ya. Tuh, masalah-masalah kecil begini-begini gitu. Punya gue nih, salah gue nih gitu. Ya, punya siapa? Punya Allah. Ya, tuh. Semua ini yang ada punya Allah, kita hanya diamanahin doang. Ya, dititipin doang sama Allah, bukan untuk apa? Ya. Bukan untuk kita apain?
ya, milikin. Enggak, kenapa Pak? Buktinya ini bukan punya kita. Kalau mati kita bawa enggak? Enggak bakal. Kenapa? Karena harta bukan punya kita. Ya, kalau harta punya kita itu kemana aja kita bawa, mati pun kita bawa. Ya, tapi harta itu bukan punya kita, jabatan itu bukan punya kita. Waktu mati kita apa ya? Tinggal. Ya, itu tanda, bukti, alamat kalau sesuatu itu adalah semuanya punya Allah. Lu kalau bawa punya orang, marah nggak tuh orang? Marah. Ya, orang nitipin mobil, orangnya lagi haji atau umroh, gue titipin mobil ya, kalau gue pulang gue ambil. Ya, begitu orangnya pulang dia apain tuh mobil? Dijual. Ya, mana mobil gue? Ya kan lu udah kasih gue. Bukan kasih, gue titip. Ya, tuh. Itu salah satu bukti tanda kalau apa yang ada di langit dan di bumi adalah punya Allah. Mana buktinya? Waktu kita meninggal nggak ada yang kita bawa, kecuali apa? Amal kita yang kita bawa, pekerjaan, perbuatan kita yang kita bawa. Mobil semahal apapun kita tinggal, istri secantik apapun kita tinggal, anak sepintar apapun kita tinggal, jabatan setinggi apapun kita apain? Kita tinggal. Tuh, ya. Jadi semua adalah punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Milkahu, ya, tuh kepunyaan dia, wa abiduhu, dan menjadi hambanya, wa tahta qahrihi wa sultanihi, ya, di bawah kekuasaannya dan kerajaannya. Jadi Allah lah yang menjadi penguasa di sini nih, ya, tuh. Yang pada akhirnya juga nanti di padang mahsyar, ya, Allah akan bertanya, limanil mulkul yaum, ya, siapa yang ngaku raja sekarang, coba. Ya, sekarang lu boleh, ya, nyari kekuasaan, ya, lu bela-belain anak keturunan lu mau jadi ini, mau jadi itu, monggo silakan di dunia lu bisa, ya. Tapi nanti di akhirat Allah akan tanya, limanil mulkul yaum, siapa yang ngaku raja sekarang, coba. Ya, siapa yang ngaku presiden kuat sekarang ini, siapa? Ya, nggak akan, semua bungkem, tutup mulut semua, nggak ada yang bisa berkata-kata. Ya, tuh. Orang yang beriman akan berkata, Allah yang menjadi raja. Ya, Allah yang menjadi penguasa, ya. Tuh, ada, kerajaan udah hilang, kepresidenan udah hilang. Ya, semua tuh. Ya, jabatan-jabatan pilkada udah kagak ada lagi sudah. Ya, kenapa? Karena udah apa ya? Udah nggak ada urusan lagi, itu urusan dunia semua. Ya, tuh. Kan jangan main-main dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya, tuh. Tidak ada seorang pun yang mampu, ya, atau bisa memberikan pertolongan, ya. Tuh, illa biiznih, kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita Pak, orang biasa, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, ya, akan memberikan pertolongan kepada pamannya. Nabi Nuh seorang nabi akan menolong kepada seorang siapa? Anaknya. Nabi Ibrahim seorang nabi akan menolong kepada seorang bapaknya. Ya, itu semua Allah tolak. Ya, Nabi Muhammad ketika akan memberikan hidayah, Allah bilang innaka la tahdi man ahbabta. Ya, hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki. Hidayah Pak, bukan jabatan. Ya, kalau jabatan bisa kita bagi-bagi. Ya kan? Presiden, wakil presiden, ya, gubernur, menteri, bagi-bagi. Bisa. Ya. Sekarang nanti nggak akan bisa tuh. Hilang semuanya tuh. Ya, pertolongan nggak akan bisa. Ya, tuh. Aila ahada yastati an yashfa'a li ahadin. Ya, tidak ada seorang pun dia mampu untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada seorang yang lainnya illa biiznillahullah, kecuali atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah bilang dapat hidayah, ya. Kalau Allah bilang enggak, ya enggak akan ada yang bisa memberikan pertolongan, bantuan apapun, Pak. Ya, tuh. Jadi jangan kita pernah, ya, melakukan atau melanggar sesuatu yang sudah menjadi apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti jadi akan apa?
Jadi akan kita menjadi orang-orang yang kufur, ya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa hadza bayanun li'uzmatihi wa jalalihi wa kibriyaihi. Ya, ini merupakan penjelasan atau bukti keagungannya, kebesarannya juga. Ya, itu bihaitsu la yatajasal ahad 'ala syafa'ah. Ya, yang mana tidak ada salah seorang dia mampu untuk memberikan syafaat atau pertolongan illa biiznil maula, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah bilang dapat. Enggak. Ya. Tuh. Ada orang bertanya, "Ustaz, kok ada orang melakukan sesuatu yang enggak baik, kok dia bisa, dia menang? Berarti Allah ridha orang." Oh, enggak. Ya. Kita harus punya patokan, kita harus keyakinan Allah itu tidak pernah menginginkan sesuatu sedikit pun yang enggak baik. Ya, dari siapa? Dari manusia. Apalagi itu orang beriman. Ya, kalau tuh orang melakukan yang tidak baik, jangankan banyak, sedikit aja nggak akan. Ya, nah kalau dia bisa melakukan yang tidak baik, berarti siapa itu yang salah? Manusia itu yang salah, bukan Allahnya. Dan jangan bilang Allah itu ridho. Dia buktinya bisa jadi presiden, ya kan? Meskipun dia melanggar suatu hukum, melanggar aturan, bukan. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah bisa mau merubah nasib seseorang atau kaum kecuali orang atau kaum itu sendiri yang yang mau merubahnya. Ya, itu berarti masih banyak di antara kelompok-kelompok itu yang masih menginginkan sesuatu yang yang batil, ya. Itu entah tahu atau enggak, itu urusan dia nanti sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Dan dia juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan juga yang ada di mana? Di belakang mereka. Ai ya'lamu huwa ma huwa hadir musyahid. Ya, Allah tahu dengan sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Ya, yang kelihatan aja, ya. Allah wajar tahu. Nah, yang enggak kelihatan aja juga Allah tahu. Ya, tuh. Wa huwa dunya wa ma khalfahum, yaitu tentang keadaan dunia, ya. Allah tahu, Pak. Nih, negara kita bakal kayak gini, Allah tahu enggak? Udah tahu. Ya. Bukan Allah enggak tahu, Allah udah tahu nanti 2024 ya Indonesia bakal kayak gitu tuh. Ya kan? Pelakunya siapa ya? Entar lu lihat aja orang-orang. Allah tahu enggak? Tahu. Ya, yang alamu. Ya, udah tahu, jangan bilang Allah enggak tahu. Ya, udah tahu. Indonesianya belum ada dulu, tapi Allah udah tahu. Nanti tahun sekian, bulan sekian, nanti bulan November, ya, tahun sekian akan terjadi pemilihan pilkada, ya. Gubernurnya ini. Tahu enggak Allah? Tahu, kan enggak tahu. Ya, itu. Ai amamahum, ya, wa huwa wa ma khalfahum, dan yang di belakang mereka ai amamahum wa huwa al akhirah, ya, yaitu berupa kehidupan akhirat. Tahu, ya, nanti di akhirat itu seperti apa sih pula, ya, neraka atau surga, mampir dulu atau enggak, ya. Orang naik pesawat aja ada yang transit, ada yang direct. Ya, yang enak kan direct tuh, enggak kayak transit. Enggak buang-buang tenaga kan begitu. Ya, nah kalau kita transit dulu di neraka enggak enak, Pak. Ya. Capek kita disapain dia tuh, disiksa. Ya, ada orang bilang orang disiksa di neraka dalam keadaan mati, enggak ngerasain apa-apaan. Siapa bilang kayak pernah ke neraka aja ente? Ya. Orang disiksa jangankan di dalam neraka, di alam kubur aja Allah apain tuh orang? Dihidupin lagi. Ya, Allah tuh mampu menghidupkan makhluk yang sudah meninggal. Ya, jangan kira yang disiksa cuma jasad kita doang. Ya, kalau jasad nah ruhnya kagak, ya enggak terasa. Orang mati jangankan kita cubit, kita tendang, kita bacok juga enggak bakal terasa. Kan gitu. Ya, itu. Jadi Allah Dia tahu tentang keadaan akhirat itu yang akan datang, ya. Faqad ahata ilmahu bil kainat wal awalim. Ya, tuh. Maka sungguh ya ilmu yang Allah miliki itu maha mengetahui segalian alam, ya, tuh, dan semua ya keadaan-keadaan yang terjadi di alam ini, ya.
wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, ya. Wala yuhituna bi syai'in, ya, dan tidak ada mereka itu apa? Ya, mampu memiliki ilmu illa bima syaa, kecuali Allah akan berikan ilmu itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ay la ya'lamuna syai'an min ma'lumatihi, ya. Ya, mereka tidak mengetahui sedikit pun, ya, tentang suatu ilmu illa bima u'allimahum iyyahu ala sunnatir rasul, kecuali dengan ilmu yang diajarkan melalui nabi-nabi yang Allah utus. Ya, jadi bukan apa? Bukan dengan kemampuan dia sendiri, tapi ilmu yang Allah berikan itu, yang mereka miliki dari siapa? Dari Allah, ya. Jangan sombong dengan ilmu yang kita punya. Kita sedikit, Pak, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ya, sedikit banget kita dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak pantas kita itu sombong. Ya, gitu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, dan sangat luaslah, ya, kekuasaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Ai ahata kursiyyuhu bis samawati wal ard, ya, libastatihi wasi'atihi, ya, tentang kekuasaan Allah yang ada di langit dan juga ada di mana? Di bumi. Was samawati sab', yaitu 7 lapis langit semua atas kekuasaan siapa? Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang mampu berkuasa di langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, apalagi yang ke-1. Ya, Fir'aun berani berkuasa di langit yang keberapa doang, di bumi yang ini doang. Ya, yang kedua belum tentu, nggak bisa dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bumi, langit juga tuh, ya. Tuh. Lil kursi kakhilqati mulaqahu fi fulah, ya, seperti apa kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya. Waluya an Ibnu Abbasin, ya, diriwayatkan dalam Ibnu Abbas, wasi'al kursi, yang dimaksud, ya, luasnya kursi itu adalah ilmuhu, yaitu ilmunya Allah, ya. Itu bidilalatin qaulihi ta'ala, ya, berdasarkan firman Allah taala, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya, Tuhan kami, ya, sangat luaslah segala sesuatu rahmat dan ilmu yang Engkau miliki, ya Allah, ya. So, jadi ilmu yang dimaksud luasnya adalah ilmu. Fa akhbara anna ilmahu wasi'a kulla syai'. Ya, nah ini menjadi satu bukti ataupun dalil bahwasanya ilmu yang Allah miliki itu sangat apa? Sangatlah luas, ya. Ini menjadi suatu apa? Keyakinan yang harus kita yakini, ya, bahwasanya apapun yang kita punya datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya, ya, bukan dari para penguasa, bukan dari raja, bukan dari presiden dan lain sebagainya, tapi itu semua datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala al-Hasan al-Basri, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah dalam pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, menambah keyakinan kita, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan ayat-ayat ini menjadi argumen atau bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang pantas dan layak untuk disembah, pantas dan layak untuk diminta, pantas dan layak untuk apa? Kita bergantung dari segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia dan juga urusan akhirat. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita untuk selalu ingat dan berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.